Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV, dimanapun kita berada, semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Quran Al-Karim, yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, yang lebih masyhur dengan nama kitab Tafsir Al-Jalalain. Kita sampai pada ayat yang ke-49. Masih berbicara tentang Bani Israel. Jadi Rasulullah SAW tatkala beliau ketemu atau di kota Madinah, itu beliau hadapi sengit adalah orang-orang Yahudi. Maka banyak ayat-ayat itu yang berbicara tentang mereka, mengingatkan mereka bahwa Allah telah banyak memberikan nikmat kepada mereka. Maksudnya adalah kepada bapak-bapak mereka. Mereka adalah kaum yang sangat diistimewakan oleh Allah. Maka selayaknya keistimewaan itu dihadapi dengan kesyukuran, dengan beriman kepada isi kitab Taurat, mempercayai kepada Nabi akhir zaman. Tapi ternyata tidak. Ayat-ayat yang ada di hadapan kita masih berbicara tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim." Wadhkuru, dan ingatlah kalian wahai orang-orang Yahudi Madinah. Orang-orang Yahudi Madinah itu ada Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. 3 kabilah Yahudi Madinah zaman itu. Wadhkuru, dan ingatlah kalian semua, idz najjaynakum, tatkala kami selamatkan kalian, ai abaakum, tatkala kami selamatkan bapak-bapak kalian. Karena peristiwa penyelamatan mereka dari gempuran kejaran Firaun itu terjadi di zaman Nabi Musa. Sedangkan ayat ini turun di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan idz najjaynakum, tatkala kami selamatkan kalian, ai abaakum, tatkala kami selamatkan bapak-bapak kalian. Kenapa Allah berbicara semacam itu? Seandainya tatkala itu Allah tidak menyelamatkan bapak-bapak mereka dari kejaran Firaun, ya secara otomatis orang-orang Yahudi di Madinah itu nggak ada, karena mereka akan terbabat habis di bumi Mesir tatkala itu oleh pasukan Firaun yang mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghancurkan kaumnya Nabi Musa. Tapi Allah selamatkan mereka. Tatkala Allah selamatkan mereka, akhirnya mereka beranak pinak, dan jadilah salah satu di antara mereka tinggal di kota Madinah, di kota Yathrib. Ayat aba'akum, yaitu bapak-bapak kalian. Wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudin fi zaman nabiyina. Dan pembicaraan yang diajak bicara, orang yang diajak bicara ini, wa bima ba'dahu, dan ayat-ayat yang setelahnya adalah lil mawjudina fi zaman nabiyina, adalah untuk orang-orang yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima an'amallahu ala abaihim, dengan apa yang Allah berikan nikmat kepada bapak-bapak mereka.
tadhkiran lahum bi ni'matillahi ta'ala, mengingatkan mereka atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, liyu'minu, agar mereka mau beriman. Bagaimana Anda katakan tadi? Jadi agar mereka mau beriman. Sebagaimana yang Anda katakan tadi, ingatlah kalian orang-orang Yahudi Khaybar, orang-orang Yahudi Yathrib, orang-orang Yahudi Madinah. Mereka itu sangat tahu dengan pasti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman yang sudah dipesan dalam Taurat agar kaum Yahudi itu mempercayai, mengimani kepada nabi akhir zaman. Tapi ternyata mereka nggak mau. Maka Allah mengingatkan terhadap nikmat besar yang Allah pernah berikan kepada bapak-bapak mereka agar mereka itu mau beriman. Min ali Fir'aun, tatkala kami selamatkan kalian dari bala tentaranya Fir'aun. Karena al itu ada dua arti. Arti yang pertama keluarga. Arti yang kedua kaum. Bala tentara, kaumnya. Lah, al di sini artinya adalah kaum, junud, pasukan. Min ali Fir'aun, dari bala tentaranya Fir'aun. Yasumunakum yudhikunakum, yang mereka itu menimpakan kepada kalian su'al azab, ay asyaddahu, yakni azab siksaan yang sangat pedih. Nah, wal jumlatu halun min dhamiri najjainakum. Jumlah yasumunakum tadi itu fi mahalli nasbin hal dari dhamir najjainakum. Maksudnya apa? Jadi idz najjainakum, tatkala kami selamatkan kalian. Yani kami selamatkan kalian. Bentuk penyelamatan itu apa? Bentuk penyelamatan itu adalah saat hal yasumunakum. Dalam ilmu nahwu, yasumunakum itu jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin hal. Ya. Lah, sahibul halnya mana? Kum, dari lafaz najjainakum. Yudzabbihuna, mereka itu menyembelih. Bayan lima qablahu. Lafaz menyembelih ini adalah penjelasan pada yang sebelumnya. Apa itu? Yasumunakum su'al adzab. Jadi pasukannya Fir'aun itu menimpakan kepada kalian azab yang pedih. Azab yang pedih itu bentuknya apa? Bentuknya itu yudzabbihuna abna'akum. Mereka itu membunuh, menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki. Al-mauludin, yang terlahir. Anak-anak yang terlahir. Wa yastahyun ayyastabakun, membiarkan hidup, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, anak-anak perempuan yang terlahir. Kenapa mereka lakukan itu? Kenapa mereka itu anak-anak laki-laki yang lahir dibunuh, anak-anak perempuan yang lahir dibiarin? Kenapa mereka lakukan itu? Liqauli ba'dil kahanati lahu, karena ucapan, omongan sebagian tukang sihir kepada Firaun. Karena Firaun itu punya tukang sihir banyak, dan pemerintahannya dikendalikan oleh salah satu di antara pengendali pemerintahannya adalah pendapat, omongan, wangsit dari para tukang sihir. Maka tatkala orang-orang tukang sihir itu mengatakan, inna mauludan yuladu fi Bani Israel, bahwasanya ada anak yang akan terlahir dari kalangan Bani Israel, yakunu sababan lidhihabi mulkik, akan menjadi sebab hancurnya kerajaan, akan menjadi sebab sirnanya kerajaan. Jadi dalam kisah-kisah yang ada dalam hadis ini, yang ada dalam kisah ini, Firaun itu mimpi ada api besar keluar dari Bani Israel, membumi hanguskan perkampungan Bani Israel gitu ya, membumi hanguskan negerinya. Itu sebagian riwayat yakni dilafatkan bahwa Fir'aun itu mimpi ada api besar melahap semua negerinya, tapi
perkampungan Bani Israel yang tatkala itu ada di pinggiran Kairo, ada di pinggiran negeri Mesir, itu selamat. Diundanglah semua para tukang sihir, diundang ke istana, menanyakan takwilnya. Mereka mengatakan itu takwilnya adalah akan ada bayi yang terlahir dari kalangan Bani Israel yang nanti akan menjadi sebab sirnanya hancurnya kerajaan. Lah karena Fir'aun itu ingin untuk kerajaannya kekal, lawang dia itu sampai ngaku jadi Tuhan, ingin untuk nggak hancur, maka bagaimana caranya? Semua bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel dibunuh. Yang perempuan dibiarin. Yang perempuan itu nggak ngapa-ngapain. Yang akan menghancurkan negerinya adalah dari kalangan Bani Israel yang anak lahir laki-laki. Taib. Wa fi dzalikum al-'adzab wal awil inja, dan dalam kasus itu, dalam peristiwa itu, peristiwa azab dan penyelamatan, maksudnya mereka disiksa, mereka diazab, yakni oleh orang-orang Mesir, oleh orang-orang Firaun. Lalu Allah menyelamatkan, itu adalah bala'un, ibtila'un, wa'au in'am. Itu adalah ujian. Itu adalah in'am, anugerah. Mir rabbikum azim. Anugerah yang besar, ujian yang besar dari Tuhan kalian. Itu peristiwa besar. Diungkit-ungkit oleh Allah. Diomong-omongkan oleh Allah. Disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena besarnya peristiwa itu. Akal manusia tidak mampu untuk melakukan itu. Strategi perang gagal untuk membahas itu. Tidak ada yang mampu. Bagaimana mungkin mereka adalah pasukan sipil yang dikejar oleh pasukan yakni khusus istana dengan kekuatan penuh, langsung dipimpin oleh raja mereka Firaun yang aku jadi Tuhan. Di hadapan mereka ada laut, di belakang mereka ada musuh. Tatkala itu tinggal pasrah nunggu kematian. Maka tatkala mereka sudah kepepet itu, mereka mengatakan inna lamudrakun, bahwasanya kita ini akan kesusul, mati semua. Maka Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam mengatakan kalla, kalla, kali-kali tidak, inna ma'iyya rabbi sayahdin, aku itu bersama Tuhanku, Allah akan memberikan jalan keluar. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan saat itu juga untuk memukulkan tongkatnya di laut. Terbelahlah laut. Ini menjadi 12 lorong. Semua orang Israel masuk lewat pintu mereka atau kabilah mereka masing-masing, lorong mereka masing-masing. Sampai mereka di pinggiran, ini seberangnya negeri Mesir, Firaun pun masuk dan tenggelamkan. Ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam langsung peristiwa itu diketahui oleh orang-orang dari kalangan Bani Israel. Makanya Allah menyebutkan inna fi wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Peristiwa itu adalah peristiwa besar yang datang dari Tuhan. Kasus berikutnya. Wadhkuru, dan ingatlah, idh farakana, tatkala kami belah, falakana, bikum bisababikum, dengan sebab kalian, al-bahra, laut merah, hatta dakhaltumuhu haribina min aduwikum, sehingga kalian itu memasukinya lari dari kejaran musuh kalian. Fa anjaynakum, lalu kami selamatkan kalian, minal gharqi, dari tenggelam. Wa aghraqna ala fir'aun, lalu kami tenggelamkan pasukannya Fir'aun, qaumahu ma'ahu, kaumnya Fir'aun dan Fir'auni. Wa antum tanzurun, tatkala itu kalian lihat langsung, ilan tibakil bahri alaihim, bagaimana lautan itu menimpa, gulung kembali, nutup menimpa mereka. Dan itu nikmat besar. Selama puluhan tahun mereka itu disiksa, diazab, diganggu, didolimi sama Firaun dan bala tentaranya. Akhirnya mereka itu mampu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku kuwong nepok mantep. Orang gitu tuh yang mantep, puas gitu, merasakan melihat kejadian itu. Lebih puas dibandingkan seandainya cuma tahu ceritanya. Semacam kita kan tahu ceritanya.
tapi yang melihat kejadian itu adalah kejadian yang amat sangat luar biasa yang terjadi di mata mereka. Nah, wa antum tanzuruna ila intibakil bahri alaihim wa idh wa'adna, kisah berikutnya. Wa idh wa'adna, tatkala kami janjikan, bi alifin wa dunaha, bisa dibaca wa idh wa'adna, itu pakai alif, atau dibaca wa idh wa'adna, nggak pakai alif. Wow, langsung wa'adna atau wa'adna. Dalam bacaan kita, bacaan Hafiz yang ada di negeri kita, wa idh wa'adna, tatkala kami berjanji. Itu adalah bacaan-bacaan yang selain bacaan yang kita baca. Wa idh wa'adna bi alifin wa dunaha, dibaca dengan alif dan juga bukan dengan alif. Maksudnya tanpa alif. Musa, Nabi Musa. Tatkala kami janjikan kepada Musa, arba'ina lailatan, waktu 40 malam, 40 hari 40 malam. Nu'tihi indang qidha'iha Taurat, yang akan kami berikan kitab Taurat setelah waktu 40 hari. Tujuannya apa? Lita'malu biha, agar kalian itu bisa mengamalkannya, jadi pedoman hidup mereka. Karena mereka nggak punya pedoman hidup. Nabi Allah Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan pedoman hidup. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi ke Bukit Turisina 30 ditambah lagi 10, 40 malam, 40 hari 40 malam. Lalu Allah menurunkan kitab Taurat lengkap jeglek gitu ya. Kitab Taurat diturunkan lengkap untuk sebagai pedoman kehidupan. Taib. Arba'ina lailatan, selama 40 hari 40 malam. Nu'tihim indang qidha'iha Taurat lita'malu biha. Tsumma takhadtumul ijla. Saat kalian ditinggal oleh Nabi Musa ke Bukit Turisina itu, kalian malah ngambil ijla, anak sapi. Alladzi sahahu lakumus Samiri, yang dibuatkan oleh Samiri untuk kalian, ilahan, sebagai Tuhan. Ditinggal Nabi ini malah nyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Mimba'dihi, setelah kepergiannya Nabi Musa ke Bukit Turisina. Ai ba'da dhahabihi ila mi'adina, setelah beliau berangkat memenuhi panggilan kami, memenuhi janji dengan kami, kata Allah. Wa antum zalimun, dan dalam kondisi itu mereka benar-benar zalim. Kenapa? Nabi Musa itu berangkat untuk kebaikan mereka, agar mereka itu punya pedoman hidup. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan panduan kehidupan. Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah untuk berangkat ke Bukit Turisina. Di sana 30 hari 30 malam lanjut, 40 hari 40 malam. Malah yang ditinggalkan cuma sebulan lebih dikit. Ini ditinggalkan di Bani Israel, itu malah mereka menyembah anak sapi. Ijl, anak sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Samiri. Ai ba'da dhahabihi ila mi'adina wa antum zalimun, tatkala itu kalian itu benar-benar zalim. Bittikhadhihi, dengan menjadikan anak sapi itu liwadha'ikumul ibadah fi ghairi mahalliha, karena meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Seharusnya disembah itu adalah Allah, dan mereka sudah mengetahui semua mukjizat-mukjizat kebesaran yang Allah berikan kepada mereka, terutama tentang penyelamatan mereka dari kejaran Firaun, Tsumma afauna ankum, kemudian kami maafkan kalian. Ai mahauna dzunubakum, kami hapus dosa-dosa kalian. Mim ba'di dzalika, setelah itu semua kami hapus, kami maafkan kalian. Mim ba'di dzalika, setelah kalian menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ni'matana alaikum, menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat kami terhadap kalian. Wa idh ataina Musa al-kitaba, dan tatkala kami berikan kepada Nabi Musa al-kitab, ayat Taurah.
Wal furqan dan furqan, atf tafsir. Ataf maknanya adalah tafsir. Maknanya yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Alkitab, Taurat itu adalah fungsinya itu furqan. Membedakan antara kebaikan dan keburukan. Membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Furqan. Ay al-fariq bainal haqqi wal batil. Membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Wal halal wal haram. Yang halal dan yang haram. La'allakum tahtadun, yang dengan itu semoga kalian itu mendapatkan petunjuk. Bihi dengannya minal dhalal, dari ad-dhalal. Ini keselamatan. Faritanazani Allah wa ya. Semua itu nikmat demi nikmat, kenikmatan demi kenikmatan, keagungan demi keagungan, kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel itu diungkit-ungkit oleh Allah. Allah ingin menyampaikan, wis semua nikmat itu kok kalian gak mau beriman dengan Nabi akhir zaman itu karepe piye toh? Karepe itu piye? Wong seharusnya orang yang diberi nikmat seagung itu mestinya ya manut, patuh, tunduk kepada yang memberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, alladzina abatul ijla, yang mereka itu nyembelih, yang mereka itu menyembah anak sapi. Ya kaum, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, kalian itu telah menzalimi diri kalian. Bittikhadhikumul ijla, dengan kalian itu menjadikan anak sapi ilahan sebagai ilah. Fatubu, maka bertaubatlah kalian, ila bari'ikum, kepada pencipta kalian, kepada Allah. Khaliqikum min ibadihi, yani min ibadatihi, pencipta kalian untuk beribadah kepadanya. Faqatulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Ay liyaqtul albari minkum almujrim, wong sing terbebas dari dosa, nggak ikut-ikutan nyembah berhala, nggak ikut-ikutan nyembah anak sapi, maka hendaknya membunuh pelaku dosa. Bunuh. Dzalikumul qatl, pembunuhan itu khairul lakum inda bariikum, lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian, Allah Subhanahu wa taala. Fawaffaqakum li fi'li dzalik, maka Allah memberikan taufik, yakni untuk bisa mengerjakan perintah ini. Wa arsala 'alaikum sahabatan sauda, Allah Subhanahu wa taala ngirimkan kepada kalian sahabah, sahabatun sauda, mendung yang pekat hitam. Li'alla yubsira ba'dukum ba'dhan fayarhamah, jangan sampai bisa lihat siapa yang dia bunuh, nanti jadi kasihan. Hatta qutila minkum nahwu sab'ina alfa, sampai tatkala itu dari kalangan Bani Israel terbunuhnya itu 70.000, karena mereka semuanya itu adalah menyembah anak sapi yang diciptakan oleh Samiri, yakni Samiri tersebut. Nah, hatta qutila minkum nahwa sab'ina alfa fataba alaikum, lalu Allah menerima taubat mereka. Qabila taubatakum, Allah menerima taubat kalian. Yani innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nah, jadi setelah mereka itu menyembah anak sapi, setelah mereka itu nyembah anak sapi, Nabi Musa datang marah. Yani bukan di sini ceritanya, di ayat-ayat yang lain. Nabi Musa marah. Singkat cerita, akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar siapapun yang terlibat dalam penyembelihan sapi segera angkat tangan. Yani terlihat dalam penyembelihan, dalam penyembahan anak sapi itu dihukum dibunuh. Pembunuhnya siapa? Yang tidak ikut-ikutan. Jadi dibak-bati itu sampai ada sekitar 70.000 orang-orang Yahudi
terbunuh tatkala itu. Pada waktu peristiwa mereka itu disuruh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Lah, tapi kan asale konco, asale keluarga, asale siapa gitu dibunuh. Yo kasihan. Khawatir nggak terlaksana. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mendung yang pekat hitam agar gak ketahuan, gak kelihatan siapa yang terbunuh atau siapa yang sudah terbunuh, siapa yang akan dibunuh. Dan itu adalah salah satu di antara rahmat Allah yang Allah berikan kepada mereka padahal mereka telah berbuat zalim yang amat sangat zalim. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini beberapa ayat yang bisa kita pelajari pada pembahasan kita kali ini. Pembahasan kita kali insyaallah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang pada ayat yang ke-55, wa itu qultum, dan tatkala kalian itu kata. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.